Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi ketiga dari seri relasi yang adalah bagian dari seri logika informatika. Jadi kita akan melihat beberapa jenis relasi yang khusus pada relasi yang adalah relasi biner dari A ke A sendiri. Oke, jadi kita akan melihat 7 macam relasi. Jadi saya akan menampilkan sebuah directed graph untuk dijadikan contoh saja. Oke, jadi relasinya adalah relasi khusus, relasi biner pada himpunan A. Jadi kalau ada pernyataan R adalah relasi pada himpunan A, itu maksudnya R adalah subset dari A kali A. R disebut relasi refleksif jika dan hanya jika semua anggotanya berrelasi R dengan dirinya sendiri. Jadi dalam contoh ini, ya, karena satu berrelasi dengan 1, 2, 3, semuanya mempunyai relasi pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat relasi yang refleksif, maka di dalam directed graph-nya kita akan melihat bahwa pada semua titik ada loop terhadap dirinya sendiri. Dia adalah relasi yang simetris kalau jika ada X ke Y, maka harus ada Y ke X. Dengan kata lain, dalam directed graph harus ada panah bolak-balik. Jadi yang ini, jelas enggak. Karena 1 ke 2 ada, tapi tidak ada dari 2 ke 1. Dia transitif hanya kalau begini. Jika ada X ke Y dan ada Y ke Z, maka harus ada relasi dari X ke Z. Dalam contoh ini ya, karena dari 1 ke 2, 2 ke 3, ada 1 ke 3. 1 ke 2, 2 ke 4, ada 1 ke 4. Dia irefleksif hanya kalau semua anggotanya, ya harus for all ya, semua, tidak ada yang berrelasi ke R dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ini jelas-jelas refleksif adalah kebalikan dari irefleksif. Nah, kalau saya hilangkan loop pada dirinya sendiri, maka kita akan memiliki relasi yang irefleksif. Asimetris, kalau ada dari X ke Y, maka tidak boleh ada dari Y ke X. Dengan kata lain, kalau kita lihat directed graph-nya, tidak ada panah bolak-balik. Jadi di sini contohnya betul-betul tidak ada panah bolak-balik. Di samping itu, dia nggak boleh ada loop. Ya, asimetris itu tidak boleh ada loop, karena kalau ada loop berarti ada 1 ke 1 dan ada 1 ke 1 pada dirinya sendiri lagi. Jadi dalam relasi asimetris, selain tidak boleh ada tanda panah bolak-balik, juga tidak boleh ada loop. Antisimetris adalah jika kalau ada yang dari X ke Y ada, Y ke X ada, maka X harus sama dengan Y. Dengan kata lain, dia memperbolehkan adanya loop. Jadi di sini berarti ini adalah relasi yang antisimetris. Kalau saya kembalikan loopnya, maka berarti dia sudah tidak asimetris lagi, tapi dia antisimetris. Oke, coba kita lihat contoh lain. Oke. Kita lihat yang nomor 1 refleksif, ini refleksif, yang ini tidak. Tentang simetris, ini tidak simetris, ini juga tidak. Oke, jadi ini tidak simetris, ini tidak simetris. Apakah ini transitif? Iya. Apakah ini transitif? Juga iya. Karena ada 1 ke 2, 2 ke 3, ada 1 ke 3, dan seterusnya. Apakah ini refleksif? Iya, karena tidak boleh ada loop. Berarti ini adalah irefleksif. Kalau ini bagaimana? Oh, ini refleksif ya, jadi dia tidak irefleksif. Nomor 5, apakah ini asimetris? Iya, berarti tidak boleh ada loop ya. Tidak boleh ada tanda panah bolak-balik dan tidak boleh ada loop. Berarti ini asimetris. Kalau yang ini tidak ada panah bolak-balik, tetapi ada loop. Jadi ini bukan asimetris. Tetapi ini antisimetris. Coba kita lihat beberapa contoh. Kalau R adalah relasi menikah dengan pada himpunan manusia, apakah dia simetris? Ayah menikah dengan ibu. Apakah ibu menikah dengan ayah? Iya. Kalau asimetris berarti ayah menikah dengan ibu, ibu tidak boleh menikah dengan ayah. Itu saja tidak ya. Dan juga ini tidak. Ada relasi ayah dari pada himpunan manusia. Apakah dia simetris?
Kalau A ayah dari B, apakah B ayah dari A? Jelas enggak. A ayah dari B, B nggak boleh ayah dari A, betul. Dia antisimetris, kenapa? Karena tidak boleh ada tanda panah bolak-balik. Loop boleh, tetapi kan tidak ada juga nggak apa-apa. Berarti ini antisimetris, berarti dia memperbolehkan adanya loop. Coba kita lihat ini, himpunan bilangan real, relasinya lebih kecil atau sama dengan, apakah simetris? 1 lebih kecil atau sama dengan 2, apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 1? Enggak. 1 lebih kecil atau sama dengan 2, apakah ada balik? Enggak. Apakah ada loop? Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 1? Iya, berarti ada loop ya. Dia tidak asimetris, tetapi dia antisimetris karena tidak ada panah bolak-balik, tetapi dia memperbolehkan loop karena 1 lebih kecil atau sama dengan 1, 2 lebih kecil atau sama dengan 2, dan seterusnya. Oke, yang ketujuh, relasi ekuivalensi. Ini tidak ada yang baru. Relasi ekuivalensi itu adalah R yang bersifat 3 macam sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Kalau R-nya relasi ekuivalensi, maka yang akan kita lihat adalah bahwa A terbagi menjadi subset yang disjoint, lepas. Ini yang disebut partisi. Misalkan kita memiliki relasi lahir pada bulan yang sama pada himpunan dari seluruh mahasiswa Universitas X, maka kita bisa lihat bahwa himpunan ini, yang A tadi ya, langsung terbagi menjadi subset yang disjoint. Mereka langsung terbagi menjadi ini, semua anak-anak, semua mahasiswa yang lahir di bulan Januari pasti akan saling berhubungan sangat erat di sini, dan dia tidak punya hubungan apa-apa dengan yang Februari atau Maret dan seterusnya. Jadi himpunan mahasiswa ini langsung terbagi menjadi 12 partisi. Oke. Semua, apakah dia refleksif? Ya tentu saja, karena A lahir pada bulan yang sama dengan dirinya sendiri. Semua anggotanya demikian. Kalau B lahir pada bulan yang sama dengan A, tentu saja A lahir pada bulan yang sama dengan B. Oke, dan seterusnya. Apakah ini transitif? Jadi dia sudah simetris. Apakah transitif? Oh iya, karena B lahir sama dengan A dan lahir pada bulan yang sama dengan C, maka ada dari B ke C. Oke, jadi ini adalah relasi ekuivalensi. Sebagai exercise, misalkan kita punya diagram seperti ini, coba jelaskan apakah ini refleksif, apakah simetris, apakah transitif. Jadi apakah ini relasi ekuivalensi. Kalau kita punya relasi yang kita gambarkan dalam bentuk matriks seperti begini, mana yang relasi ekuivalensi? Oke, ini kalau diagonalnya 1 berarti dia refleksif ya. Refleksif. Perhatikan juga bahwa ini semuanya matriksnya kayak bujur sangkar ya, 4 kali 4, 3 kali 3, 4 kali 4. Oke. Kalau dia adalah relasi asimetris, maka kalau kita lihat ini, kita anggap ini sebagai cermin, maka dia selalu harus ada satu di bayangan cerminnya. Berarti ini jelas tidak refleksif. Kalau ini bagaimana? Ini ya, ini ada ya. Oh, jangan-jangan ini refleksif ini. Maksud saya, oh, jangan-jangan ini simetris ini ya. Kalau ini bagaimana? Oh, ya simetris juga. Apakah dia transitif? Nah, kalau transitif biasanya seperti begini. Kalau ada diagonal seperti begini, maka di sini ya, sudut sini harus ada 1. Di diagonal begini, sudutnya harus 1. Ini. Oh, ya, seperti demikian ya. Ini kayaknya enggak ini. Kenapa? Ini ada 1, tapi sininya 0. Oke. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.